Indonesia merupakan salah satu anggota AFTA di ASEAN. AFTA merupakan singkatan dari ASEAN Free Trade Area, yang merupakan suatu kesepakatan yang dibentuk oleh negara-negara ASEAN untuk menciptakan suatu zona perdagangan bebas yang akan diberlakukan selambatnya tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AFTA dan MEA merupakan kebijakan yang berlaku dan menguntungkan di beberapa negara Asia. Tetapi itu hanya menguntungkan bagi negara adik kuat atau bisa kita sebut negara-negara kuat. Lalu di Indonesia, khususnya di Banten, bagaimana kesiapan mereka dalam menghadapi pasar bebas? Dan bagaimana kesiapan mereka untuk menghadapi itu? Serta dampak apa yang akan ditimbulkan pasar bebas kepada pedagang? Lalu, apa peran Kadin selama ini sebagai pengontrol kebijakan perdagangan? Dan dalam video ini, kami akan mengulas semuanya. Bapak, kita mau nanya sama Bapak. Menurut Bapak apa yang Bapak tahu tentang AFTA? Bapak tahu siapa? Tentang AFTA. Bapak tahu nggak tentang AFTA? Belum. AFTA itu apa gitu? Belum tahu. Kalau tentang perdagangan bebas, Bapak tahu? Belum juga. Nah, Ya. jadi saya pengen ngejelasin Pak. Ya. AFTA itu kan suatu kebijakan perdagangan pasar bebas yang telah disepakati oleh pemerintah Indonesia dengan negara-negara lain di Asia. Jadi ceritanya itu jadi barang-barang dari luar negeri itu bakal gampang masuk ke pasar Indonesia. Jadi pasar Indonesia sendiri jadi dapat saingan yang lebih kuat karena menurut dari sumber-sumber kan barang-barang luar negeri itu kebanyakan lebih bagus dan lebih murah. Nah, pendapat Bapak gimana? Kalau bisa jangan diizinkan yang begitu, Pak. Jangan diizinkan. Iya, karena belum AFTA itu tahun berapa nanti? Kalau AFTA tuh kan kita tuh sebenarnya perencana itu udah jauh-jauh hari. Terus Nah, itu baru kapan perencanaan, tapi mau diizinkannya? diizinkannya itu 2020. Nah, di sini ada kelebihan sama kelemahannya gitu kan, Pak ya, buat Indonesia sendiri, khususnya buat pedagang-pedagang kaki lima kayak kita lah. Ya, gitu. benar. Kalau misalnya AFTA itu diizinkan, itu kan tujuannya itu kan untuk mengimpor barangnya itu kan tanpa pajak ya, Pak ya. Betul, Terus betul. kayak lebih apa ya, mereka tuh nanti kita yang bakalan dijajah gitu Pak, Betul, kan? betul, Jadi kayak betul. contohnya sekarang kan udah ada kita udah jadi bukan budak sih, kayak yang dijadiin Kayak barang aja, Iya. kebanyakan barang-barang itu pasti dari Cina. Betul ya itu. Makanya jadi nanti kalau misalnya ke AFTA itu masuk, kita takutnya negara kita tuh bakal lebih Tambah parah, ya. tambah gulung parah ya. tikar gitu ya Pak, Iya. kita gulung tikar terus mereka mengambil alih gitu. Betul. Menurut Bapak Nah, kalau misalnya emang harus terjadi, persiapan Bapak itu apa? Kalau persiapan Bapak untuk mencegah untuk bersaingnya ya, Iya. mungkin kita ikutin juga ngambil barang dari sana juga gitu. Jadi ngimpor dari Iya, itu luar negeri juga. Iya, betul. Kalau kita sebagai pedagang kecil kan nggak mungkin bisa mengimpor kan. Iya. Paling beli yang dari barang impor juga, tapi dari sini, dari Jakarta. Tapi kalau bisa jangan sampai diizinkan. Jangan sampai terjadi gitu ya. Karena
menurut saya ya, menurut Bapak untuk saat ini aja belum ada izin impor dibebaskan. Ekonomi sekarang kan udah sangat parah. Iya. Tentang penyangkut pautan perizinan ya Pak ya. Iya. Kan di sini yang megang kayak gitu kan Kadin. Bapak tahu tentang Kadin? Tahu. Apa yang Bapak tahu tentang Kadin gitu Kadin Pak? itu kan industri ya. Iya. Ya kantor industri kan. Cuma untuk sampai ke masyarakat kecil kayak Bapak nih belum terasa gitu. Jadi belum tersosialisasi. Jadi aplikasi Kadin itu belum nyampe gitu ya Pak ke kalangan pedagang-pedagang kayak gitu. Betul. Nggak ada sosialisasinya gitu Pak. Ke Belum, pedagang-pedagang sama kecil sekali, ini Nah, satu-satu. pendapat Bapak buat Kadin Buat itu Kadin apa? itu apa ya Pak? Ya kalau buat Kadin ya sebaiknya untuk lebih mantep di antara nama Kadinnya itu ya harus sosialisasi lebih sering ke masyarakat bawah, Pasar-pasar kecil gitu ya, pasar lokal. kecil lokal. Tradisional. Iya betul itu, agar kita itu bisa bersaing dan bertahan untuk dagang selama-lamanya gitu. Untuk kemajuan ekonomi Indonesia sendiri Ya ya. betul. Perdagangan bebas tadi. Ya Bu, apa yang Ibu tahu tentang AFTA dan perdagangan bebas tadi? Kita belum pernah dengar ibunya ya. Ya itu AFTA itu Perdagangan bebas. perdagangan bebas singkatannya. ya. Oh, gitu. Jadi ini apa namanya kalau yang ibu tahu gitu. Jadi AFTA itu kan perdagangan pergantian ini dari orang Indonesia ke luar negeri, gitu juga orang luar negeri ke Indonesia biar dapat income Indonesianya biar lebih ini lagi maju lagi gitu kitanya biar nggak terpuruk lagi ekonomi kita kan Indonesia kan udah ini banget ya gitu makanya AFTA sendiri kan suatu kebijakan yang mengesahkan adanya pasar bebas di Asia, yaitu produk-produk dari luar negeri itu akan sangat mudah masuk ke pasar-pasar Indonesia tanpa ada pajak. Iya. pajak Dan produk-produk dari lokal itu jadi bakal mempunyai saingan yang lebih Merajalela gitu. dan lebih. ya itu yang sebenarnya sih ada untungnya ada ruginya juga ya iya, kalau menurut benar. ibu gitu. Kalau untungnya di situ kan jadi nggak orang Indonesia aja yang belanja ke kita gitu, orang luar juga bisa. Jadi pemasukan untuk Indonesia kan gitu. Cuman ruginya untuk Indonesia jadi terkadang malah saingan itu lebih berat untuk orang Indonesia gitu. Jadi kalau penjualan juga lebih merosot jadinya gitu. Kalau menurut ibu gitu. Kalau bisa gitu kan. Terus bahasa pun juga bingung. Kalaupun ini kan harus kitanya bisa bahasa juga. Translate-nya kan nggak mungkin setiap toko tuh harus ada orang yang translate kan. Ya, bingung kan. Jadi dari situ belum ada juga perdagangan bebas tuh di situ bingung juga gitu. Ada keuntungan ada kekurangannya juga gitu. Nah, Kalau misalnya mau nanam saham ke Indonesia mah nggak apa-apa gitu dari luar gitu. nah tapi kan ini mah Iya istilahnya. terus kalau misalnya Ibu udah tahu tentang kayak gitu ya Bu ya. Iya. Apa sih persiapan Ibu untuk menghadapi Persaingan bebas bebas itu. di pasar bebas itu ke Apa ibu depannya? bakal ngambil produk dari luar negeri ikutan tren atau tetap menggunakan produk-produk dari lokal? Ibu mah tetap produk lokal gitu kan, karena kita katakan rakyat Indonesia harus namanya bersaing itu kan, ekonomi Indonesia jadi nunjukin kalau kita tuh bisa gitu. Cuman ya itu kenapa kendalanya orang Indonesia itu di modal. Kita gimana dari luar Persiapan negeri dari persiapannya, pemerintahnya juga. kalau bisa pemerintah kasihlah modal, bukan ngasih, ibaratnya pinjemin lah modal gitu. Gimana caranya biar kita ini kalau benar-benar bersaing bebasnya benar-benar gitu. Enggak, kalau orang luar negeri kan udah persiapannya udah banyak banget ya, dia modalnya banyak ibaratnya, terus Karena produknya diperkirakan bagus-bagus. kalau pasar itu terjadi, maka produk Indonesia itu bakal tertindas oleh Produk produk-produk luar Iya. luar negeri. Jadi makanya di situ gimana gitu kata ibu. Sebenarnya nerima nggak nerima gitu orang asing masuk ke Indonesia ini persaingan bebas tuh nggak nerima. Soalnya itu kita belum siapnya di modal ini gitu. Kalau pemerintah mau ngasih modal ya udah kita siap modal, jadi siap bersaingnya jelas gitu kan. Nggak apa-apa deh produk Indonesia benar-benar batiknya atau jualan apanya gitu dari Indonesia, produk Indonesia. Kalau bisa baru. kita yang mengimpor ke Iya, sana gitu iya, ya Bu kalau ya. bisa gitu. Kalau soalnya kalau luar negeri kan harga barangnya mahal-mahal. Iya. Emang bagus, cuman mahal-mahal. Orang Indonesia
modalnya nggak ada, untuk belanjanya ke sana nggak mungkin, kayaknya terpuruk lah Indonesia, berat. Dan kalau bisa kita yang iya, mengerjakannya kalau gitu ya Bu. kalau bisa kitanya yang ini baratnya. Kadin. Jadi untuk mahasiswa gitu, kalaupun ini aspirasi rakyat lah, para pedagang lah gitu, bilangin tolong sampein ke pemerintah. Kalau Di situ, masalah gitu. pemerintah ya Bu, ini kita mau ngomongin tentang kebijakan pemerintah. Kan ini kan Ibu tahu nggak tentang Kadin? Apa Kadin. pernah dengar tentang Kadin gitu? Kadin belum pernah dengar Ibu. Apa tuh Kadin? Kadin itu Iya, Kamar singkatan. Dagang dan Industri Iya. Indonesia. Iya. Jadi yang mengatur pemasaran gitu ya Bu ya, dan perdagangan di Indonesia. Jadi kalau misalnya ada valuta asing gitu ya Iya. Bu, kayak ini masuk ke Indonesia gitu. Jadi dia yang ngurus gitu Bu. Terus kalau menurut Ibu gitu, ada nggak sih Ibu merasakan sosialisasi dari Kadin itu sendiri nggak sih? Nggak ada. Tujuan langsung gitu ke pedagang-pedagang di Rau Di ini Rau gitu. ini belum ada. Masuk ke sini juga belum ada. Belum ada. Itu menurut Ibu ya Bu, pesan Ibu itu kepada Kadin itu apa Bu? Ke Kadin. Kalau ke Kadin itu ibaratnya dia mau ini modal gitu maksudnya. Mau Iya, jadi dia sosialisasi, yang menyetujui ya Bu ya, menyetujui tentang semua kebijakan masuk dan keluarnya biaya dari produk luar negeri ke sini ke luar negeri dari pasar gitu Bu. Yang gitu. mengolah pasar gitu. Jadi ya maksudnya Bu ya pokoknya adil aja gitu. Kalau Kadin itu ibaratnya kalau dia mau masuk ke sini gimana kitanya ininya menerimanya gitu, di sininya harus disiapin juga, disosialisasiin dulu sama yang pedagang sini, jangan main masukin aja gitu barang luar negeri, nggak bisa juga Tidak gitu. adil dengan Iya. pasar yang menengah sama pasar yang ke bawah. Yang ke bawah, jangan yang menengah aja. Iya. Ibaratnya kalau menengah kan mall-mall gitu kan. Iya. Jadi pasar-pasar ini jadinya kurang melemah, kan banyak sekarang mall-mall itu di situ. Iya. Sebetulnya barang itu sama Neng, barang itu sama harganya, modelnya sama, cuman kenapa mereka bisa jualnya mahal, karena tempat sama pajaknya mereka padahal sama, malah orang justru malah senangnya ke Rau itu ya karena bisa ditawar, itu enaknya di situ kalau di Rau. Cuman ya ininya kondisi Raunya ini yang sangat Yang harus iya, dibenahi ya, benar Bu. dibenahi Jadi gitu. pesan Ibu ke Kadin tuh harus Tolong ini benahi. benahi dulu lah pasar ini biar jadi sama rata, jadi mall mau pasar mau apa jadi sama, rame sepi kerasa semuanya. Jadi nggak berpihak pada satu iya pihak. salah satu pihak. Pak, apa yang Bapak tahu tentang AFTA? Maksudnya AFTA itu apa sih Pak gitu? Nggak tahu Aji. Kalau perdagangan bebas Bapak tahu? Yang dari Indonesia sekarang udah berlaku perdagangan bebas dari luar negeri. Iya. Nah, menurut Bapak, pandangan Bapak tentang perdagangan bebas itu apa sih? Perdagangan bebas itu kan sekarang kan barang-barangnya kan dari luar kan bagus. Kalau barang dari sini kan apa? Kalau barang dari luar itu bagus. Jadi enak, kadang-kadang dijualnya enak. Terus Bapak setuju gitu adanya perdagangan bebas itu? Iya, Kan setuju udah ini kan yang udah. ya maksud itu. Nah, sekarang pengen ditetapin kebijakan AFTA, yaitu kebijakan yang mengesahkan perdagangan bebas. Jadi barang-barang dari luar itu sangat mudah masuk ke pasar Indonesia. Iya. Jadi persiapan Bapak tentang menghadapi itu gimana, Pak? Ya siap lah, kalau kita kan namanya orang dagang kan cari yang bagus. Jadi apa Bapak ngambil barang-barang dari luar negeri apa tetap di lokal? Di ya lokal, kalau ya bagus diambil, ya kalau nggak bagus Tergantung dari produknya sendiri. persaingan. Gimana kalau misalnya ini ya Pak, kalau Bapak setuju tentang persaingan pasar bebas, Bapak mikirnya tentang dagangnya aja kan? Iya. Gimana kalau misalnya pahit-pahitnya? Kan sekarang kita udah pasar bebas udah masuk, AFTA itu ya Pak, udah mau diberlakukan tahun 2020. Nah, ada keuntungan, ada kekurangan, kayak gitu Pak. Nah, kekurangan itu kan AFTA itu diberlakukannya tidak ada pajakan kayak di impor itu, masuk impor ke luar negeri ke kita ke luar negeri. Nah, kalau misalnya semakin banyak perdagangan bebas kayak gitu, kan banyak
warga asing masuk ke sini yang mengambil alih, kita yang jadi Tenaga budaknya kerjanya Pak, juga jadi banyak. tenaga kerjanya bukan kita yang mengerjakan. Orang luar gitu ya? Iya, jadi kalau misalnya kita terus-terusan ini nanti takutnya kita bangsa Indonesia itu bakal Nganggur gitu ya? Kalau kita kebanyakan ngambil barang-barang dari luar negeri juga bakal berpengaruh sama ekonomi Indonesia sendiri, Pak. Jadi barat Indonesia itu jadi makanya mengikuti barang-barang dari luar negeri tapi nggak bisa menciptakannya, Pak. Sumber daya yang sebenarnya sudah banyak di Indonesia jadi masih dipengaruhi oleh orang-orang dari luar negeri. Ya. Misalnya namanya orang dagang itu nyari yang bagus, yang enak dijual. Kalau masalah Pak Jima namanya mau emang kalau pasar bebas kan, kalau misalnya pasarnya ini mah barang gini nggak cocok nggak percuma ya. Walaupun pas dari barang luar juga kalau nggak cocok mah. Kami dari mahasiswa Untirta Fakultas Ilmu Sosial Politik jurusan Ilmu Komunikasi 2016 ingin berdiskusi dengan Bapak tentang AFTA. Ya, tapi sebelumnya harus perkenalan diri. Nama saya Maulia Pratiwi, rekan saya Muhammad Ilham Ardiansyah. Saya Arif Ardiansyah. dan yang megang kamera itu Ridwan Soleh Saputra. Pak, saya ingin bertanya, kan AFTA itu sudah mulai diberlakukan di Indonesia, Pak, yaitu di perdagangan bebas semua barang dari ASEAN bebas masuk tanpa pajak dan tanpa aturan yang rumit. Semuanya bebas di era globalisasi ya, Pak. Terus nasib para pedagang di RAU bagaimana ya, Pak? Baik, jadi terima kasih buat adik-adik saya dari tim. Sebenarnya kami senang ya. Dan kami berharap ini berlaku secara rutinitas terus. Jadi Untirta sebagai pionir universitas di Banten ini, sebagai universitas negeri, tentu kalian harus memberikan contoh yang terbaik. Ya, itu yang pertama. Dan salam hormat rektor dengan dekan kalian. Pada prinsipnya kami Kadin ini pasti terbuka, ya, apalagi menyangkut dunia usaha. Itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik perlu tahu apa itu Kadin. Jadi Kadin ini adalah dibentuk oleh undang-undang. Ya, jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987. Kadin di seluruh dunia ada. Ya, seluruh dunia ada. Kadin ini secara umum adalah menjadi mitra pemerintah dalam membangun perekonomian bangsa kita ini. Kalau di Indonesia, di pusat namanya Kadin Indonesia. Kalau di daerah disebut ya Kadin Provinsi. Tapi aturannya sama. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan adik-adik tadi, AFTA ini kan dilahirkan untuk mempermudah, sebenarnya mempermudah jalur perdagangan antar negara. Kenapa? Karena selama ini kan sering terjadi terhambatnya perdagangan kita ini karena berbagai aturan-aturan pajaknya, ya, instansi yang berkaitan untuk ini banyak yang harus ditempuh, sehingga mengeluarkan kos yang besar. Dengan besar kosnya, maka tentu akan dihitung kos itu menjadi harga, maka tinggilah harganya untuk kita dapatkan di Indonesia. Begitu juga dengan barang-barang kita kalau ada yang
diperdagangkan di luar negeri. Nah, pemerintah dengan kesepakatan AFTA ini untuk ASEAN membentuklah AFTA ini. Ada yang bebas. Bebas bukan berarti bebas segalanya. Ya. Pajak juga ada yang dikenakan pajak. Tetapi ada barang-barang tertentu yang diberikan keringanan-keringanan dan mempermudah administrasinya. Persoalannya sekarang kan muncul, khususnya di negara dunia ketiga. Kalau dulu nanti kalian pelajari tentang dunia ketiga itu, termasuk kita Indonesia, yang perdagangan kita ya pasar rakyat. Seperti yang adik tanya tadi tentang pedagang di pasar rakyat. Nah, harusnya memang kalau perdagangan bebas ini tentu tidak hanya pasar rakyat sebenarnya, ya. Masalahnya sekarang di kita ini karena memang pemerintah belum mengantisipasi tentang keberadaan pedagang-pedagang kecil kita, seperti pedagang pasaran eceran yang ada di pasar-pasar induk internasional kita. Salah satu contoh yang kamu bilang tadi adalah di pasar Rawa. Nah, kalau kamu ke sana, kamu tanya, sebenarnya bagi mereka nggak ada masalah. Nggak ada masalah, karena mereka juga jual juga barang-barang yang datang dari China. Karena mereka bukan yang memproduksi, tapi mereka memperdagangkan barang yang ada. Tinggal bagaimana mereka mengambil untung, kan gitu. Dan kita sudah membeli itu, termasuk mungkin adik-adik beli dari pasar-pasar tradisional yang bukan produksi dari Indonesia, kan gitu. Nah, sekarang persoalannya apa yang muncul? Persoalannya adalah artinya kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan pedagang. Yang korbannya adalah masyarakat tetap, jadi tinggi harga pembelian. Sementara dia masuk ke Indonesia sudah bebas, tetapi harga tetap tinggi. Karena memang teori dagang, ya, teori dagang itu semakin kualitas mereknya tinggi, maka harga juga akan dinaikkan. Kontrol harga kurang dari pemerintah. Jadi pada prinsipnya yang di pasar raw itu lihat aja, hidup pasar rawnya, berbagai barang ex Cina, ex Singapura, banyak bisa, ya. Ternyata ramai yang beli, tidak mempermasalahkan. Nah, itulah pertanyaanmu. Kalau untuk apa hubungannya dengan yang ada di pasar raw, tentu efeknya ya ke harga, ya. Tapi banyak pedagang pasar raw, sebagian itu mereka tuh banyak yang tidak tahu sekarang mereka tuh berada di era AFTA gitu Pak. Ya itulah salah satu tugas pemerintah daerah sebenarnya, termasuk misalnya Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Serang dan Kota Serang. Jadi itu tadi yang saya bilang, ketika AFTA ini ada sudah langsung sampai ke tingkat daerah, maka pemerintah kita tidak pernah membuat satu pendidikan, penjelasan pada mereka seperti apa mereka bersikap, bagaimana mereka menyikapi tentang AFTA ini. Iya benar Pak, kan harusnya maksudnya tuh dari pihak Kadinnya sendiri gitu Pak, nggak ada sosialisasi gitu Pak. Kan bukankah dari pasal 16 ayat Kadin itu menjelaskan menyebarluaskan informasi mengenai kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi kepada para pengusaha Indonesia gitu Pak. Sedangkan pas kita terjun langsung survei kemarin gitu, itu kebanyakan tuh bukan masyarakat, pedagang itu banyak yang ini Pak, masih pada buta kayak gitu Pak. Baik, jadi gini, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87 itu
memang semua pengusaha itu adalah anggota Kadin. Filosofinya seperti itu. Tetapi di dalam prakteknya, ya, untuk menjadi anggota Kadin itu dia harus terdaftar. Ada memang seperti pedagang menjadi anggota tercatat, tetapi ini tidak dilakukan oleh pedagang. Enggak, ini nanti hubungannya. Sehingga mereka itu tidak resmi menjadi anggota Kadin. Diundang mereka untuk menjadi masuk dalam anggota Kadin, tapi mereka tidak mau karena memang mereka justru menganggap ini menambah beban administrasi lagi. Nah, itu satu. Akhirnya apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang didapatkan oleh Kadin, kita hanya turunkan ke Kadin kabupaten kotanya. Terus Kadin kabupaten kota menyampaikan kepada anggotanya. Secara umum, pedagang yang ada di Pasar Rau hampir dinyatakan tidak ada yang jadi anggota Kadin. Tidak ada. Nah, walaupun demikian bukan berarti Kadin ini lepas tangan ketika ada misalnya problem atau sosialisasi. Jadi ini menjadi persoalan kita bersama. Saya berharap kalian adik-adik justru tanyakan ini ke pemerintah daerah. Ya, dinas-dinas koperasi, dinas perdagangan, ya habis dari Kadin ini sampaikan apa yang kami sampaikan ini, nggak apa-apa. Tujuan kita kan untuk bagaimana kepedulian pemerintah terhadap. Ya, karena kalau pemerintah udah jalan, dia akan mengajak Kadin, pasti, gitu, ya. Terus menurut Bapak gitu Pak, nasib para pengusaha yang tidak tahu dan tidak mengerti perihal MEA kan banyak tuh Pak ya, pas kita terjun tuh mereka nggak tahu tentang AFTA dan MEA. Terus dan tidak punya kesiapan apa-apa gitu Pak terhadap menghadapi era MEA sama AFTA. Itu menurut Bapak bagaimana? Terus jika ini terus berlanjut, maka ekonomi di Banten akan runtuh oleh barang dari luar yang akan menghancurkan pasar di Indonesia tentunya. Mereka kehabisan modal dan kalah barangnya oleh produk luar karena minimnya sosialisasi ya Pak. Jadi gini, kalau kita udah bicara itu, maka kita bicara ekonomi kerakyatan. Ketika kita bicara ekonomi kerakyatan, maka banyak pihak yang harus bertanggung jawab. Khususnya kita bicara di Banten. Yang menanggung jawab tentang pedagang kecil ini banyak di Banten ini. Ya, termasuk salah satunya adalah Dekranasda. Ya, terus ekonomi kreatif ada, ya, Dewan Kerajinan ada, ya, terus kebetulan IKAPRI juga beliau ini termasuk salah satunya pengurusnya, dan ada bidang ekonomi pengusaha kecil ada. Nah, semua ini sebenarnya harus menyikapi ini secara positif. Termasuk misalnya pengrajin kita, ya, pengrajin yang ada di sini. Pedagang eceran juga ada ikatannya, ada pedagang eceran, pedagang kaki lima ada. Ya. Kantornya di atas. Nah, di Asosiasi Pedagang Kaki Lima. Pedagang kaki lima. Nah, besok dikejar itu, ya, pedagang kaki lima. Dan Kadin ini sebagai induk tidak sampai ke hal-hal itu. Iya. Mereka sudah punya ikatan-ikatan Bidang masing-masing Iya. yang penanggung jawab. ya, tapi bukan berarti kami melepaskan diri, ya, enggak. Ketika kita bicara secara global tentang nasib pedagang kita, Kadin selalu tampil. Masalahnya sekarang kita ini tidak kerjasama. Tapi ya, orang politik. Iya. Nah, jadi kamu juga misalnya yang kamu dapatkan itu nggak apa-apa. Belajar menulis, teknik menulis, kamu ke Gramedia. Emang Ya. Dengan dasar itu dulu. Terbiasa kamu itu, nanti ketika ketemu dengan pemerintah, dialog itu
itu memang kita tidak antipati, Bu. Kita bersosial komunikasi yang baik. Gitu. Karena nanti semakin sering kamu melakukan itu, maka semakin matang kamu. Jadi nggak gampang lagi menyalahkan orang. Saya waktu mahasiswa paling gampang menyalahkan orang. Ya. Itulah manusia Mas. Nah, kalian sekarang ini banyak faktor pendukung untuk mendewasakan itu. Bukan seperti kami dulu. Kalian sekarang apa? Buka internet, Mr. Google ada. Melek teknologi. Ya. Jadi pada prinsipnya kami senang. Itu kalau bisa, jadi kelihatan kamu terus. Suatu hari misalnya atau tahun depan bikin seminar mahasiswa, undang kami, konfrontir kami dengan pemerintah. Siap? Di itu sering itu, kan dari psikolog ya. Nggak perlu bayar. Teknik kan ya. Nah, ekonomi paling sering, ekonomi, hukum, teknik sering gitu. Unsera saya berapa kali langsung di YouTube kan. Karena kita tahu ini adalah proyeknya mahasiswa kan uangnya kan dari orang tua, jadi nggak perlu dibayar gitu. Iya benar. Dengan semangat kalian ini aja saya udah ngomong. Saya semester 1 itu lihat orang aja masih takut. Ini kalian tuh luar biasa. Ya terus terang aja gitu. Saya semester 1 dulu. Kalau saya semester 1 main dulu. Gitu. Nah, jadi silakan kasih terus. Jadi apa yang kalian dapatkan ini rumuskan lagi biar kita desain lagi. Belum perlu kita bareng sama pemkes Sipol untuk Nah, itu dia cuplikan video tentang Afta dan Mea. Simpulannya adalah bahwa masyarakat itu ternyata belum siap dalam menghadapi Mea. Dan peran Kadin di sini adalah sebagai fasilitator. Jadi seharusnya yang lebih mensosialisasikan mengenai Afta dan Mea yaitu harusnya adalah pemerintah daerah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga